Saudara, jelang pemilihan kepala daerah dari hasil survei terbaru LSI, nama putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep punya elektabilitas tinggi di Jawa Tengah. Salah satunya karena faktor Jokowi. Nama Kaisang pun muncul di Bursa Pilkada Jakarta. Nah, bagaimana membaca efek Jokowi dan Pilkada 2024? Adakah cawe-cawe kepala negara? Selengkapnya akan kami hadirkan dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV, Priska Clarissa. Itu berarti dari segi pengaruh Jokowinya mungkin Kaisang lebih dapat dibandingkan dengan calon lain. Jelang pemilihan kepala daerah, nama-nama kandidat mengemuka di berbagai provinsi kunci. Terbaru, hasil survei LSI soal peta elektoral Jawa Tengah menyebut nama putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep punya elektabilitas tinggi, salah satunya karena faktor Jokowi. Lantas bagaimana efek Jokowi di pilkada dan adakah cawe-cawe di dalamnya? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Priska Clarissa. Nama putra bungsu Jokowi yang juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep muncul di Bursa Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta. Di Jawa Tengah, Kaisang punya elektabilitas tinggi. Terbaru, Lembaga Survei Indonesia merilis survei peta elektoral sementara di Jawa Tengah menjelang Pilkada 2024. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden pada periode 21 hingga 26 Juni 2024. Wawancara responden dalam survei ini menggunakan metode telepon dengan margin of error diperkirakan 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Kaisang tercatat berada di posisi puncak pada simulasi 6 nama. Kaisang meraih 25,6%, Ahmad Lutfi 16,1%, Taj Yassin Maimun 13,4%, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul 9,7%, Abdul Wahid 6,2%, dan Sudaryono 6%, serta tidak tahu atau tidak menjawab 22,9%. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menyebut ada faktor Jokowi yang memengaruhi tingginya elektabilitas Kaisang. Jayadi menganalisis angka popularitas dan keterpilihan Kaisang masih bisa disaingi. Namun jika ia maju di Jawa Tengah, efek Jokowi akan lebih kuat berdampak pada putra bungsunya itu. Artinya dari sisi popularitas dan kedisukaan Kaisang masih bisa disaingi maksud saya. Tapi dari segi pengaruh Pak Jokowi, tentu saja kalau nanti Kaisang benar-benar maju di Jawa Tengah, Pak Jokowi kemudian secara terbuka walaupun ataupun tidak terbuka menyatakan dukungannya, tentu afiliasi Pak Jokowi ke Kaisang akan lebih kuat, dugaan saya ya. Itu berarti dari segi pengaruh Jokowinya mungkin Kaisang lebih dapat dibandingkan dengan calon lain. Tapi dari segi popularitas dan kedisukaan masih harus dilihat data berikutnya. PDI Perjuangan mempertimbangkan untuk mengusung Kaisang dalam Pilgub Jawa Tengah. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut partainya mengkaji sejumlah nama yang mumpuni untuk maju dalam pilkada. Nama Kaisang masuk pertimbangan karena elektabilitasnya dinilai bagus berdasarkan hasil survei di Jawa Tengah. Juga ada Mas Kaisang. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok malah Mas Kaisang. Ya nggak apa-apa, bagus Kaisang. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih? Iya dong, menjadi salah satu pertimbangan juga. Partai Gerindra juga membuka peluang untuk mengusung Kaisang di Pilgub Jawa Tengah. Namun Gerindra masih menunggu kesediaan Kaisang untuk maju atau tidak di Pilgub Jawa Tengah. Ya, nama Mas Kaisang kan muncul di mana-mana, bagus surveinya. Di Jakarta juga sebagai cawagup, beliau muncul di konstituen kami. Di Jawa Tengah demikian juga, ya, jadi kami menunggu saja apakah yang paling penting dan pertama adalah yang bersangkutan berkenan atau tidak. Kalau ada signal yang cukup kuat, misalnya yang bersangkutan berkenan, tentu kami akan bahas di internal partai kami dan di Koalisi Indonesia Maju. Tak hanya di Pilkada Jateng, nama Kaisang juga santer jadi kandidat di Pilgub Jakarta. Saat ditanya akan maju di Pilkada Jawa Tengah atau Jakarta, Kaisang meminta semua pihak sabar menunggu. Ia bilang akan ada kejutan di bulan Agustus nanti. Ya itu kan ini ya alhamdulillah aja. Tapi baik lagi untuk Jakarta ataupun Jawa Tengah. Seperti yang saya bilang, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Soal Kaisang maju ke Jakarta, sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi menyebut Presiden Jokowi cawe-cawe dalam pilkada.
PKS menyatakan Jokowi menyodorkan putranya Kaisang Pangarep untuk duduk di Pilkada Jakarta. Ini kan sudah biasa deh cawe-cawe mulai dari presiden sampai mana. Khawatir biasa. Jadi nggak ada masalah, biar aja. Karena nanti kalau misalnya Pak Jokowi nyodorin Kaisang jadi wakilnya RK misalnya. Sudah nyodorkan. Sudah nyodorkan. Ya, kita lihat saja. Presiden Joko Widodo tegas membantah pernyataan Sekjen PKS yang menyebut dirinya menyodorkan nama Kaisang Pangarep ke partai-partai untuk maju di Pilgub Jakarta. Jokowi membantah dirinya cawe-cawe. Ia menegaskan urusan pilkada merupakan urusan parpol. Jokowi pun meminta hal tersebut dikonfirmasi ke masing-masing partai politik. Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai. Ya. Namun dari sisi aturan, kemungkinan majunya Kaisang di Pilkada dikritisi oleh pakar hukum tata negara yang juga dosen STHI Jentera Bivitri Susanti. Ia mengkritisi sikap KPU yang mengakomodasi putusan MA dan melihat ada pola sama dengan Pilpres lalu, di mana terjadi perubahan aturan secara instan. Polanya sama karena sama-sama mengubah undang-undang tapi dengan cara instan melalui putusan pengadilan. Hanya bedanya yang satu di MK, kalau orang-orang kan olok-oloknya mahkamah kakak dengan mahkamah adik begitu ya. Tapi pola bahwa sebuah peraturan perundang-undangan diubah secara instan melalui pengadilan, itu polanya. Karena kan kita semua, saya sendiri tidak keberatan namanya undang-undang diubah itu biasa, peraturan KPU diubah itu biasa. Cuma caranya ini sangat tidak biasa dan bisa kita kritik. Karena peraturan ini sebegitu pentingnya, karena untuk aturan main untuk berkompetisi dalam pemilihan umum. Harusnya caranya tuh cara dalam tanda kutip normal. Jadi dilakukan melalui konsultasi publik dulu, diperdebatkan. Kalau misalnya ternyata memang mau 1 Januari, oke. Tapi diputuskanlah dengan cara yang baik melalui perubahan peraturan. Kalau di Mahkamah Agung seperti sekarang kan tidak ada partisipasi, tidak ada apa-apa. Namun Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meyakini tak ada cawe-cawe Presiden Jokowi untuk maju di Pilkada Jakarta. Luhut juga yakin Jokowi tak ikut campur saat Gibran maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Luhut menyebut Jokowi justru sangat demokratis. Jangan asal ngomong lah. Pak Jokowi itu sepanjang yang saya tahu tidak pernah campur-campur soal gitu. Saya kan masih di kabinet. Orang nyuruh bilang-bilang sama soal nyolek-nyolek Gibran. Mana pernah ngomong soal Gibran untuk jadi wakil presiden? Nggak pernah. Nggak apa. Presiden itu saya lihat sangat demokratis. Itu yang saya masih bertahu. Perang elektabilitas dan utak-atik koalisi parpol jelang pilkada terus berjalan. Yang jelas apapun faktor yang digunakan untuk mengerek popularitas dan keterpilihan harus dilakukan sesuai aturan tanpa melibatkan intervensi penguasa. Friska Clarissa, Wandi Jansen, Kompas TV, Jakarta.